Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan coba menguraikan melanjutkan kuliah kita setelah UTS. Ini berarti perkuliahan kita yang ke-9 ini kalau kita perkuliahan sebelum UTS, sekarang setelah UTS. Saya beri aja judulnya statistik 2. Saya ini perkenalkan. Kemudian masalah kontrak kuliah itu sudah ada pada sebelumnya diberikan oleh presiden yang sebelumnya, masalah kontrak kuliah, penilaian dan lain-lainnya. Untuk kuliah kita yang selanjutnya itu kita masuk ada 2 topik besar sebenarnya. Ada pengujian hipotesis dan ada nanti analisa regresi. Itu aja yang kita bicarakan untuk sampai ujian akhir semester. Pengujian hipotesis. Jadi kalau Anda akan membuat proposal atau mengadakan suatu penelitian, itu pasti ada hipotesis yang dibutuhkan, yang diajukan. Biasanya kaitannya apa hipotesis penelitian Anda? Nah, hipotesis itu kalau kita terjemahkan jawaban sementara atas pertanyaan masalah penelitian. Jawaban sementara, nanti intinya. Nah, secara hipotesis terbagi 2, ada hipotesis 0 awal atau H0. Hipotesis yang dirumuskan dengan harapan akan ditolak. Hipotesis H1, hipotesis alternatif atau tandingan atau kerja. Hipotesis yang dirumuskan dengan harapan akan diterima. Itu bedanya. Jadi H0 dan H1 itu saling berlawanan. Nah, H0 misalkan hipotesis H0 mu1 sama dengan mu2, artinya rata-rata 1 sama dengan rata-rata 2. Lawannya adalah tidak sama. Rata-rata pertama tidak sama dengan rata-rata kedua. Nah, ini dikatakan uji 2 arah. Nah, bentuk penolakannya ini dia. Ini tolak H0, ini tolak H0, penerimaannya di sini. Terima H0. Uji 2 arah. Atau 2 arah atau 2 pihak. Nah, kalau hipotesisnya seperti ini, rata-rata 1 kecil atau sama dengan rata-rata kedua. H1-nya rata-rata pertama besar dari rata-rata kedua. Nah, ini berarti besar, kecil, sama, besar. Berarti dia satu arah. Nah, ini juga satu arah, ini kebalikan dari ini. Uji satu arah atau sepihak. Terima penolakan H0-nya ini daerahnya. Daerah penolakan H0 yang kesini ini merupakan daerah penerimaan H0. Nah, ini bisa Anda paham ya, baca ulang. Dan tak perlu saya jelaskan. Nah, itu masalah hipotesis itu gambaran sedikit. Nanti kita dalam kuliah-kuliah berikutnya akan kita beri penjelasan yang jelas. Yang pertama, yang kedua, sekarang kita masuk menguji rata-rata. Yang pertama 1 rata-rata min. Nah, ini ketentuannya ada. Kalau 1 rata-rata Z hitung, menggunakan rumus Z hitung, X bar dikurang mu dibagi to, ini to kita baca, bagi akar N. N ini banyak sampel. Ini rata-rata sampel. Kalau ini rata-rata populasi. To simpangan baku populasi. To ini simpangan baku populasi. Jadi kalau simpangan baku populasi diketahui, rumusnya ini. Dengan catatan simpangan baku populasi diketahui. Nah, Z yang dikatakan. Kriteria tes itu tes 2 pihak Z hitung besar daripada Z tabel. Makanya Z hitung itu setengah 1 kurang lambda. Berapa ada datanya nanti. Maka H0 ditolak dan H1 diterima kalau dia besar. Tes 1 pihak, ini untuk tes 2 pihak, memang lihat ini caranya. Kalau tes 1 pihak pengurangnya 0,5 kurang lambda. Nah, ini ketentuannya. Ini kalau simpangan baku populasi diketahui. Dan kalau simpangan baku populasi tidak diketahui, to-nya tidak diketahui, tapi diketahui itu adalah simpangan baku sampel, S. S itu simpangan baku, tapi simpangan baku sampel. Rumusnya di ini.
S per akar N. Kita gunakan simpangan baku sampel, tapi di sininya T. Perhatikan. Kalau di sini simpangan baku populasi diketahui, kita menggunakan rumus Z. Kalau simpangan baku sampel, kita menggunakan rumus T, distribusi T. Nah, di sini ada ya, sebelumnya saya ingatkan, ini ada garisnya. Garis itu harga mutlak. Yang ini juga harga mutlak itu artinya kalau hasilnya negatif dipandang positif, jadi tidak ada yang negatif. Ini dikurang ini misalkan min 4, ya, sama dengan 4, dipositifkan. Ini harga mutlak. Harga mutlak itu artinya positif, negatif dijadikan positif. Nah, itu juga yang ini perhatikan. Nah, kriteria tes dua pihak. Nah, perhatikan ada tes dua pihak. Nah, tensinya 1 kurang lambda, 1 kurang setengah lambda dengan dk. Nah, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kurang perimbangan. Kalau tes satu pihak, nah ini 1 kurang lambda. Nah, kalau tadi setengah kan, perhatikan itu. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, nanti kita lihat dengan contoh yang lebih jelas. Contoh, sebuah perusahaan pakan ayam menyatakan bahwa kandungan protein pakan yang diproduksi 200%, 20%. Nah, saya bilang ini, sebuah perusahaan pakan ayam menyatakan bahwa kandungan protein pakan yang diproduksi 20%. Dengan simpangan baku, nah ini simpangan baku diketahui, ini berarti populasi perusahaan dari perusahaan. Rata-ratanya 20%. Simpangan bakunya 1,82, berarti simpangan baku populasi diketahui. Berarti kalau kita anukan nanti adalah uji Z. Untuk menguji penyelidikan tersebut, maka dilakukan pengujian terhadap 50 karung pakan ayam yang diambil secara acak dari beberapa daerah di Sumatera Barat, dan ternyata kandungan proteinnya 21,14. Jadi perusahaan mengatakan tadi kandungan protein pakan yang diproduksinya 20%. Orang ragu apakah memang iya atau tidak itu. Akan dilakukan penelitian, pengamatan dari 50 program, kemudian ternyata dapatnya ini. Nah, pertanyaannya adalah rumuskanlah hipotesis dari percobaan tersebut dalam simbol matematik. Nah, kita coba bagaimana membuat rumusan matematiknya, hipotesisnya. Selidiki apakah pernyataan perusahaan pabrik pakan ayam tersebut benar pada taraf nyata nilai 0,05. Kita lihat dari yang pertama, rumusan hipotesis. Berarti H0 mu, atau perusahaan mengatakan sama tadi, mu sama dengan 20. Nah, orang ragu H1 nya tidak sama. Nah, kalau seperti ini berarti hipotesisnya uji dua pihak. Perhatikan, hipotesis satu pihak, hipotesis dua pihak. Berarti ini adalah hipotesis pengujian dua pihak. Kalau kita membuat hipotesisnya H0 sama dengan ini, dan H1-nya tidak sama. Nah, hipotesisnya merupakan hipotesis dua pihak. Karena di sini tadi sudah kita katakan bahwa yang diketahui di sini simpangan baku populasi diketahui. Kalau simpangan baku populasi diketahui, maka kita menggunakan rumus Z. Z hitung. Z hitung sama dengan X bar, X rata-rata dikurang mu dibagi dengan to per akar N. Masukkan nilai-nilainya. X barnya 21,14, mu-nya tadi 20, to-nya 1,82, N-nya 50, N itu banyak data. Dapat nilainya 4,43. Z hitungnya 4,43. Nah, kita cari Z tabel. Tadi kita menggunakan uji dua pihak. Nah, lihat rumusnya. Z tabelnya rumus dua pihaknya itu adalah setengah dalam kurung 1 kurang lambda. Nah, ini ketentuannya. 1 kurang lambda. Nah, padahal katanya tadi untuk pengujian taraf 0,05. Berarti setengah 1 kurang 0,05. 0,05
0,95 bagi 2 kali setengah. Dapatlah ini dia, Z-nya 0,475. Nah, dapat nilai Z 0,475, lihat berapa nilainya di dalam tabel Z. Dalam tabel Z itu kita ambil nanti 0,4 dengan 7. Nah, nanti akan dapat nilainya 1,96. 1,96. Lihatlah nilai Z bagaimana. Kan kita dah terangkan bagaimana menggunakan tabel Z. Kalau peluangnya 0,475. Kita ambil 0,4 dan kita ambil yang 0,7-nya, dapat 1,96. Kemudian bandingkan nilai Z ini dengan Z hitung, Z tabel dengan Z hitung. Ternyata besar. Kalau dia besar, kasih simbol NS. Kasih simbol bintang. Kalau dia besar Z hitung. Tapi kalau Z hitung ini misalkan nilainya 1 misalnya, 1,43, berarti di sini bintangnya tanda ini kita rubah jadi NS, non signifikan. Kalau bintang 1 berarti Z hitung lebih besar daripada Z tabel. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi kandungan protein pekan ayam tersebut lebih dari 20%. Itu kita katakan kandungan pakan yang dihasilkan di pabrik itu masih lebih dari 20%. Contoh soal. Jika dari satu perusahaan peternakan menyatakan bahwa rata-rata berat badan seekor anak ayam broiler yang diproduksi minimal 237 ser, minimal. Akan tetapi saat ini disinyalir rata-rata berat anak ayam diproduksi oleh perusahaan tersebut kurang. Ini dilakukan. Orang katanya segini, tapi orang udah menduga tidak sampai segitu lagi. Untuk seorang peneliti ingin menguji pernyataan perusahaan tersebut, diambil sampel 200 ekor dari daerah. Yang saya buatkan berat rata-ratanya ini dan simpangan bakunya ini. Dari sini perusahaan tidak ada memberikan simpangan baku, tapi di sini diambil simpangan baku sampel. Lihat, perhatikan. Nah, buatlah rumusan hipotesis misalnya. Nah, kemudian apa kesimpulannya? Oke, kita lihat. Rumusan hipotesis karena minimal di sini katanya berarti mu itu kecil atau sama. Nah, ini jadi pembuatan hipotesis H0-nya. Perusahaan itu mengatakan minimal, besar atau sama dengan 3. H1-nya kecil. Kita orang mengharapkan bayangan itu kecil dari ini. Nah, bentuk hipotesis ini menunjukkan hipotesis satu arah, pengujian satu arah. Itu tolong dibedakan, tolong diperhatikan. Kemudian di sini diketahui simpangan baku sampel, maka yang kita gunakan itu adalah rumus T. Kan ini yang kita gunakan itu adalah rumus T. Tapi kalau simpangan baku populasi diketahui, maka yang kita gunakan itu adalah rumus Z. Nah, T hitung, masukkan rumus-rumusnya sama dengan yang tadi, dapat ini. Kemudian nanti lihat T tabel. T tabelnya perhatikan ini, hipotesisnya pengujian satu arah, 1 kurang lambda dengan deka, diambil pada tingkat 0,05 berarti 0,95 dengan deka 200 n kurang 1 240. Nah, dapat nilai T nya itu segini. Bandingkan ini dengan ini, ternyata bintang 2. Ternyata dia berbintang besar ini. Kalau dia besar, karena P hitung besar daripada T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi berat rata-rata anak ayam itu kecil. Nah, 2. Jadi H ini ditolak, mengatakan ini, dan ini diterima. Berarti apa yang diduga orang bahwasanya berat anak ayam yang diproduksi itu sudah tidak lagi mencapai 37,5, tapi sudah kecil daripada itu. Nah, berarti ada kecenderungan kualitas anak ayam itu menurun. Nah, tolong diperhatikannya, diperhatikan hipotesisnya apa, satu arah atau dua arah, kemudian melihat di tabelnya bagaimana. Oke. Nah, ini
soal latihan. Soal latihan ini Anda baca nanti di dalam pertemuan kita, akan kita coba jawab. Tapi sebelumnya Anda kerjakan dulu, Anda buat dulu, baru nanti akan kita diskusikan. Selanjutnya saya masuk dulu adalah beda dua rata-rata, dua populasi bebas. Tadi satu rata-rata salah. Sekarang dua rata-rata. Nah, dua rata-rata ini untuk dua populasi bebas. Nah, kita tetap menggunakan T hitung. Rata-rata pertama dikurang dengan rata-rata kedua. Ini harga mutlak pengertiannya. Ini simpangan bakunya. X1, X2 ini ada caranya nanti. Kriteria tes dua pihak. Nah, perhatikan ini. Kalau tes dua pihak dia ini, kalau tes satu pihak dia ini caranya. Nah, untuk uji rata-rata ini banyak sekali ketentuannya. Pertama adalah untuk N1 sama dengan N2. Jadi jumlah sampel 1 sama dengan jumlah sampel 2. Kalau itu, maka untuk ragamnya kita lihat lagi. Apakah ragamnya sama atau tidak? Nah, itu ketentuannya. Banyak ketentuannya. Kita lihat apakah N1 sama dengan 2. Kalau seandainya sama, lihat ragamnya lagi. Apakah ragamnya sama atau tidak. Nah, S gabungan. Nah, ini cara pencarian S gabungan. N1 kurang 1 kali variansi 1. Nah, N2 kurang 1 kali variansi 2. Ini rumusnya. S gabungan. Variansi gabungan. S gabungan itu S-nya adalah akar. Akarkan aja ini. Simpangan baku gabungan. Nah, ini yang kita gunakan nanti, simpangan baku gabungan. Kemudian kita cari nilai S X1 X ini. Rumusnya ini. Nah, berarti ini yang kita ambil. Nilai yang ini nanti kita ambil. Atau ini dia, S gabungan itu akar dari, nah bisa. Ini menjadi nilai X1, X2. Ikuti ini. V atau DK. DK ini derajat bebas. N1 tambah N2 dikurang 2. Itu ketentuannya. Kemudian untuk ragam tidak sama. Kalau tadi kalau ragamnya sama. Nah, ini ikuti. Prosedurnya ini dia. Ikuti yang ini. Tapi kalau ragamnya tidak sama, nah maka yang kita cari nilai SX itu dengan cara ini. Nilai SX ini itu kita cari dengan cara ini. Nilai SX1, X2 itu cari dengan ini. DK-nya cari dengan rumus ini. Itu kalau, ya kita ulang kembali. N-nya tidak sama. Kalau N-nya tidak sama. Nah, N-nya tidak sama untuk ragam sama, ini dia. Kalau ragam tidak sama, ini dia. Nah, yang kedua itu untuk N-nya sama. Kalau N samanya untuk ragam sama, ini aja ikuti prosedurnya. Nilai SX-nya itu digunakan rumus ini. DK-nya ini. Ragam tidak sama, gunakan aja ini. Ragam tidak sama. Rumus DK-nya itu kita gunakan rumus yang ini. Ikuti ya, oke. Kemudian menentukan apakah ragamnya sama dan tidak sama itu caranya adalah ini. Uji homogenitas dua ragam. Apakah ragam pertama sama tidak dengan ragam kedua? Nah, caranya ragam variansi yang besar dibagi dengan variansi yang kecil. Nah, nanti kita lihat F hitungnya ditolak atau diterima. Ragam terbesar dibilang dan ragam kecil menyebut. Contoh, seorang mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Andalas ingin meneliti tentang pengaruh pemberian vitamin B1 terhadap pertama bobot badan sapi potong. Untuk itu dipelihara 14 ekor sapi potong, di mana 7 ekor diberi makan yang ditambahkan vitamin B1 dan 7 ekor lagi tidak diberi vitamin B1 dengan makanannya atau rantumnya. Setelah sapi tersebut dipelihara selama sebulan ditimbang beratnya, maka data pertambahan bobot badan tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini contoh. Jadi kontrol tidak diberi vitamin, ini dia pertambahan bobot badannya. Yang diberi vitamin, sapi yang diberi vitamin B1 pertambahan bobot badannya dapatkan ini. Yang ketujuh mati. Nah, sebenarnya seperti itu.
Berarti di sini n-nya tidak sama. N-nya tidak sama. Kalau tidak sama, rumus yang mana yang akan kita gunakan? Nah, pertanyaannya adalah rumus hipotesis percobaan tersebut dalam simbol matematik yang kalimat ini isinya uji homogenitas variansi kedua perlakuan tersebut. Sesuai dengan hasil uji homogenitas variansi tersebut, rata-rata pertama badan sapi yang kita lakukan dengan uji berikutnya. Nah, kita lihat dulu hipotesis. Rumusan hipotesisnya adalah mu B kecil atau sama dengan mu A. Ini hipotesisnya. Rata-rata pertama badan sapi yang diberi vitamin B1 dengan ransum yang lebih kecil atau sama daripada pertambahan bobot badan sapi tanpa diberi vitamin B1 dan langsung. Itu hipotesis Hanon. H1-nya rata-rata pertama badan sapi yang diberi vitamin B1 dalam ransum diberi lebih besar daripada pertambahan bobot badan sapi tanpa diberi vitamin B1 dan ransum. Ya, maaf ya. Oke. Nah, itu mungkin cara teknik membuat hipotesis. Nah, kemudian uji homogenitas variansi. Jadi kita lihat nanti apakah variansi kedua sampel ini sama atau tidak. Untuk menguji homogenitas variansi ini datanya tadi. Kalau kita lakukan ini jumlahkan, ini dapatnya sama jumlah biasa. Ini rata-ratanya, simpangan baku masing-masingnya A dan B, variansinya ini. Nah, oke. Nah, mencari nilai simpangan baku menggunakan rumus. Nah, kalau mencari nilai simpangan baku menggunakan rumus, nah berarti N sigma E kuadrat. Nah, berarti ya, ini simpangan baku ini kita sudah bicarakan dulu. 393 X, nah, kuadratkan masing-masingnya kan. Kalau simpangan baku untuk yang ini kuadratkan. Nah, kalau menggunakan rumusnya ini dia. Kita sudah bicarakan pada kuliah sebelum UTS. Dapat nilainya ini, maka variansinya kuadratkan aja ini, dapat nilainya ini. Nah, yang dapatnya misalkan nilai yang ini. Nah, kemudian cari pula variansi untuk yang diberi vitamin. Ini variansi untuk yang kontrol, yang tanpa diberikan vitamin. Ini yang diberikan vitamin. Apakah variansi ini sama atau tidak? Ini yang kita uji. Uji homogenitas tadi. Mencari nilai sama. Oke, sedikit di sini barangkali perlu mencari nilai simpangan baku menggunakan kalkulator. Membuat program hidup yang sebenarnya sudah saya terangkan pada kuliahan sebelum UTS. Membuat program statistik, hidupkan kalkulator, tekan mode, tekan angka 2. Nah, jadi kalau kita anukan ini, hidupkan kalkulator, tekan mode di sini. Mode tekan angka 2. Nah, ini ya, ikuti aja itu, tekan angka 2. Keluar SD di sini kan, kemudian inputkan data. Masukkan data, ini sudah ada dalam catatan sebelumnya. 57,8 misalnya, datanya berapa? N plus. Nah, jadi datanya itu kalau kita lihat berarti data ini 57,8, 52 yang data ini yang diinput. M plusnya itu maksudnya itu adalah yang ini. Misalkan setelah buat program 57,2 M plus itu yang ini. Masukkan sampai habis. Datanya berapa buat 7 tadi. Nah, kemudian setelah datanya simpangan baku ditentukan dengan cara shift tekan 2 tekan 3 sama dengan. Nah, jadi ikuti aja itu. Berarti shift itu ini dia. Shift 2 3 sama dengan, akan keluarlah nilainya.
akan keluar nilai 3,0025. Adalah nilai simpangan baku dari yang ini, dapatnya yang ini. Tekan buat program SD, masukkan ini, masukkan, mengeluarkannya shift 2, 3 sama dengan dapat nilai ini langsung dia. Dia akan nanti dicoba. Kalau variansinya kodratkan aja itu, kodratkan aja ini. Oke. Kodratkan aja variansi silangan untuk nilai variansi S, kodratkan saja nilai SD. Nah, setelah dapat nilai variansi keduanya, maka yang kita lihat apakah dia homogen atau tidak. Kita bandingkan variansi yang besar dibagi dengan variansi yang kecil. Variansi yang besar tadi, ini dia. Yang besar ini, berarti 9 dibagi dengan yang ini, 5, sekian. Itu yang kita lakukan. 9 dibagi dengan 5, sekian, dapat 1,7. Nah, ini kelihatan F tabel setengah lambda M dan N. Datanya 6 dan 5 karena kurang 1 kan. Dapat 4. Bandingkan, ternyata non signifikan. Ternyata ini kecil daripada F tabel. Nah, karena dia kecil, maka variansi itu variansi A dan B itu dikatakan homogen. Tapi kalau di sininya besar, berarti datanya itu tidak homogen. Variansinya tidak homogen. Nah, sekarang kita tahu bahwa data yang tadi itu dapat dikatakan dalam kondisi yang homogen. Kalau dalam kondisi yang homogen berarti N-nya tidak sama. Nah, lihat langkah-langkahnya tadi. Uji rata-rata perlakuan. S gabungan, bagaimana cara mencarinya? Yang harus kita lakukan lagi karena dia homogen, maka langkah ini yang kita masukkan. S gabungan, variansi gabungan kita cari. Kemudian nanti cari nilai SX ini. Ini masukkan aja nilai A-nya berapa, variansinya berapa, masukkan aja. Kemudian cari nilai yang ini. S gabungan ini, dan berarti ini yang kita ambil. Ini dia. Dapat ini. Kemudian baru kita cari T hitung. Terakhir T hitung. T hitung itu rumusnya ini, masukkan. Dapat ini dia. Nah, DB NA tambah NB ya, 76 dapat 11. Lihat di tabel dengan DB yang 11. Lihat ini uji satu arah. Nah, dapat segini. Kemudian untuk tabel 0,99 dapat ini dia. Bandingkan. Ternyata T hitung lebih besar daripada T tabel. Berarti bintang 2. Bintang 2 ini karena besar dari ini bintang 1. Besar juga dari yang kedua, tambah bintang 1 lagi. Berarti bintang 2. Nah, karena T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi, penambahan vitamin B1 ke dalam rantum berpengaruh sangat nyata terhadap pertambahan bobot badan sapi. Potong. Itu artinya, penambahan vitamin B1 berpengaruh sangat nyata, berbeda sekali terhadap pertumbuhan bobot badan sapi. Nah, di sini ada latihan. Latihan ini sebelum kita uraikan, kita jelaskan, maka tolong Anda kerjakan dulu dan nanti kita akan coba diskusikan dalam pertemuan kita berikutnya. Pertemuan kita yang pertama nantinya. Jadi ini tugas latihan ini. Anda coba dulu kerjakan dan nanti baru akan kita bicarakan. Itu saja untuk perkuliahan kita hari ini, pertemuan kita yang ke-9, dan saya ucapkan terima kasih.